Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Sehat-sehat kalian, sukses kalian, dan saya doakan yang belum punya momongan tahun ini punya momongan, amin. Yang sedang dalam kebangkrutan tahun ini usahanya bangkit dan eh, sukses kembali, amin. Untuk yang masalah punya hutang tahun ini segera terselesaikan dan mendapatkan keberkahan rezeki dari manapun agar bisa membayar hutang-hutangnya, amin. Terus yang sedang berusaha untuk mendaftar polisi ataupun sekolah ataupun tentara, diterima dan menjadi abdi negara yang berkualitas, amin. Untuk yang sedang dalam kesusahan, dalam keadaan sakit dan belum menemukan kesembuhan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan berikan kesehatan, amin. Jadi kita hanya berdoanya untuk kebaikan dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, gitu ya teman-teman. Ini jilbabnya piye to ya. Ini dikasih sama orang, makasih saya ngasih. Teman-teman terima kasih banyak nggih. Apa namanya, gini teman-teman, saya udah bisa sodako melalui channel ini. Dasar hasilnya kemarin 3 juta saya beli sembako dan sembarang ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua dukungannya, terima kasih banyak. Semoga keberkahan dari channel ini tidak berhenti di saya. Jadi kita akan selalu bersedekah, amin amin ya rabbal alamin, agar kalian juga menerima manfaatnya, jariahnya ya teman-teman. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Jadi kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, teman-teman. Kali ini saya akan bercerita satu kejadian. Kan banyak orang gini, Bu, tolonglah Bu ajari saya biar saya bisa melihat hantu dan melihat apa namanya, jin-jin kayak gitu. Kalian itu jangan pernah berkeinginan untuk melihat setan, jangan berkeinginan melihat hantu. Karena apa? Bentuk dari hantu itu tidak ada yang bagus, bentuknya itu jelek semua. Gimana sih, masa pengen lihat hantu? Orang saya yang lihat hantu aja bosen, kalau bisa nggak mau lihat lagi teman-teman. Cuman ya alhamdulillahnya, saya ini kan ada satu amalan, satu ya boleh dibilang ilmu lah dari mbah-mbahnya ini kan. Saya tuh dikasih untuk menundukkan mereka. Jadi satu amalan ini ketika mereka datang kepada saya dengan wajah yang jelek, saya bisa bilang, kamu bisa kan wajahmu jangan begitu, bisa ndak, saya bilang gitu. Ya itu karena mbah-mbahnya, bukan karena saya. Itu sakti itu tidak ada orang sakti teman-teman, tidak ada. Semua orang itu karena Allah ya, kita karena Allah semua. Nah setelah itu teman-teman, tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa atas kehendak Allah. Semua itu kehendak Allah teman-teman. Seperti saya sendiri, saya tidak akan bisa melihat ataupun berinteraksi dengan mereka jika Allah tidak mengizinkan, gitu ya teman-teman. Jika Allah tidak mengizinkan, maka saya tidak akan mungkin bisa berinteraksi dengan mereka. Ya intinya saya bersyukur, alhamdulillah, bersyukur karena ridha Allah, dengan kuasa Allah, kekuasaan Allah yang maha pengasih lagi penyayang, saya diberikan sedikit ilmu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, gitu. Nah saya ingin, kemarin kan ada yang bilang, Bu, cara menundukkannya gimana Bu, kalau mereka ada satu masnya itu ketua Sarmapala apa pokoknya ketua Sar apa saya lupa. Ini ya Mas, saya bikin video ya. Jadi gini, kalau seseorang itu kesurupan, itu antara kesurupan sama halusinasi itu harus dibedakan teman-teman. Karena apa? Karena jin, bangsa jin itu dia tidak akan serta-merta bisa masuk ke tubuh seseorang, itu dia tidak akan bisa begitu. Dan kalau ada yang bilang
kalau penarikan sukma itu gimana kata gitu. Nah, saya gini, kalau penarikan sukma itu saya tidak percaya. Sampai terserah mau itu saya atau tidak. Kalau ada orang pintar bilang dia bisa menarik sukma dan itu jangan percaya, nggak ada orang yang bisa menarik sukma. Sukma itu sebenarnya apa toh teman-teman? Sukma itu adalah roh. Jadi korinnya seseorang itu kan ada roh, sukma sama nyawa ya teman-teman, tiga hal ini. Roh itu adalah sesuatu yang memang Allah mutlak, itu milik Allah, itu mutlak milik Allah. Manusia tidak bisa menyentuh ataupun manusia tidak bisa melihat dan manusia tidak bisa mempermainkan roh ini, hanya Allah yang bisa. Terus ada sukma, kalian tahu sukma nggak? Sukma ini adalah perwujudan rasa dari roh itu tadi yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Itu sukma teman-teman, itu sukma ya. Kalau korin itu adalah satu pendamping yang diberikan oleh Allah yang akan menemani manusia itu ketika di alam dunia. Nah biasanya teman-teman gini loh, kalau roh itu orang meninggal itu akan mutlak milik Allah, akan kembali kepada Allah. Itu udah 100%, nggak bisa dibantah lagi. Jadi kalau orang bilang rohnya gentayang, itu salah, nggak ada roh gentayangan. Ketika orang meninggal itu rohnya mutlak kembali kepada Allah. Nah sedangkan sukma itu keinginan roh tadi berkeinginan. Seperti halnya kayak saya tuh malam itu kadang gini teman-teman, ketika saya sudah kan kalau kesini tuh satu di buku tuh teman-teman, satu buku. Ketika saya tertidur teman-teman, saya itu melihat saya itu tidur, saya itu anak saya tidur, itu tuh jadi dia keluar dari tubuh saya teman-teman, keluar dari tubuh saya, entah pergi kemana, kadang dibawa yang ke Lawu, kadang dibawa yang ke Gunung Semeru, kadang saya dibawa ke Parangkusumo, kayak gitu tuh sukma saya. Jadi sukma saya yaitu ya setelah itu, nah yang saya takutkan teman-teman, ketika sukma saya ini keluar tidak bisa kembali lagi ke tubuh saya gitu. Makanya ada kata rogo sukmo, rogo ini badan, sukma itu adalah keinginan untuk kayak halusnya gitu loh teman-teman. Nah sedangkan korin itu adalah jin pendamping atau sedulur tua kita. Itu wujudnya sama persis, nggak ada bedanya sama kita. Tapi dia akan berwujud lebih cantik ataupun lebih bersih daripada kulit kita. Tapi itu persis, sama persis, nggak ada bedanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya kita gitu loh tuh. Kalau kamu pengen ketemu korinmu itu caranya mudah. Kamu beli pengki yang dari anyaman bambu tuh teman-teman. Kalau itu harus dari yang anyaman bambu. Terus kamu sudah digunakan pengki ini, harus sudah digunakan dulu buat nyapu, buat nimpang. Terus setelah itu kalian pakai untuk bantal. Misalnya ini pintu ya, ini kan misalnya pintu. Kepalamu menghadap ke sana, menghadap keluar, tubuh di dalam pintu. Terus harus ada janur 2 biji. Kenapa harus ada 2 biji janur? Itu satu untuk roh, satu untuk korin ini teman-teman. Jadi gunanya janur itu seperti itu. Terus janur itu kamu taruh di ini, misalnya pengki ya. Ini janurnya itu kamu taruh begini. Terus kamu tindihin. Terus kamu mandi keramas dulu, kamu bersihkan diri dulu, syukur-syukur kamu sholat hajat. Nah kamu tidur. Doanya gimana kalau ketemu korin ini? Doanya begini, kaki pamong nini pamong, pamong singemong jiwa ragaku, ayo kancanono aku turu. Aku pengen ketemu sedulur tuwaku, duduhno ana ngendi penguripanku, ana ngendi
jodohku ana ngendi, dalan uripku, kayak gitu ya teman-teman. Lalu kita tidur. Nah, di sini nih kuncinya. Kalau kita diterima sama korinnya kita, dia mau menemui kita, teman-teman. Itu godaannya tuh luar biasa. Kita akan melihat hal-hal yang memang luar biasa buruk. Kayak kita ketemu digoda dulu gitu loh, teman-teman. Lihat pocong, hantu, jin, segala macam itu kita jangan takut. Itu hanyalah godaan. Setelah itu nanti ketika kita kuat, kita itu akan didatangi oleh persis banget seperti yang saya lakukan. Dan keponakan ini cerita nyata, dan itu udah beberapa kali, teman. Keponakan saya itu mau daftar polisi ceritanya. Dia udah 3 kali daftar, cabar nggak masuk. Terus ke saya, Mbak, aku gagal terus daftarin. Ya wes, kamu gagal terus. Sekarang kamu berani nggak? Saya bilang itu. Laku, saya bilang. Apa Mbak laku nih? Kamu tidur di depan pintu, terus bacaan Iqra itu tadi sama Janur ajarin doa yang tadi. Akhirnya dia tuh melihat dirinya itu katanya gini, teman-teman, bawa seragam tentara, pakai baju tentara, dan tapi dia membelakangi, belum mau ngomong, ini korinnya dia itu belum mau ngomong, membelakangi dia gitu loh, teman-teman. Nah, setelah itu korinnya itu balik gini ke dia itu senyum. Nah, setelah itu dia kaget bangun. Nah, lalu saya tanya, piye le, kata gitu. Anu Mbak, aku kok seragam tentara ya Mbak, katanya gitu. Masa? No? Iya. Cobalah daftar tentara, saya bilang gitu. Akhirnya daftar tentara itu tamtama, teman-teman, tamtama. Akhirnya diterima langsung, alhamdulillah lolos, dan sekarang dia dinas di Papua, di Papua, dan alhamdulillah dapat rezekinya dia bagus ini, dia ngajudani pangdamnya gitu loh, teman-teman. Pokoknya bagus rezekinya. Itu satu. Yang kedua, itu ada orang yang sedang bangkrutnya, dia juga begitu. Terus ditunjukkan bahwasanya dia tuh korennya ini jualan, teman-teman. Jualan apa? Ayam potong tuh. Sekarang juga suksesnya luar biasa. Terus ada beberapa lagi yang melakukan hal itu. Dan yang terakhir melakukan hal ini yang saya suruh minta dilakukan itu ibunya Alfi. Kalian tahu kan Alfi Kurniawan yang hilang di Gunung Lawu itu. Ibunya juga begitu, sampai akhirnya ibunya ini ketemu Alfi lagi ngangon, yang saya cerita di video-video sebelumnya itu seperti itu. Jadi kalian kalau mau tahu jodoh sejati, jalan urip sama penghidupan kalian, udah bangunkan korenmu, karena dia tidak akan mungkin menipu gitu, teman-teman. Koren itu tidak akan menipu, teman-teman, percaya nggak? Itu nggih. Jadi intinya bismillahirrahmanirrahim, karena Allah, koren itu bisa dimintain tolong. Jadi itu teman-teman, koren itu tidak akan membohongi, dan pasti koren itu akan menunjukkan jalan bagi kalian. Jadi sebenarnya sepele sih, teman-teman. Terkadang orang itu nggak tahu ya caranya, tapi itu sebenarnya sepele, dan nuwun sewu, itu hal mudah gitu loh ya teman-teman. Jadi saya di sini hanya ingin memberikan manfaat kebaikan. Jadi saling berbagi ilmu, karena saya juga ilmu tidak beli kan, tidak sekolah. Ilmu itu saya dapatkan dari saya tirakat di hutan. Jadi ilmu itu kan saya tidak beli. Jadi ya saya berikan aja apa adanya gitu loh. Ya, saya ingin membantu banyak orang. Jadi orang itu jangan sampai susah. Orang itu setidaknya kalau ada anaknya atau keluarganya yang ingin membeli sesuatu, setidaknya kita bisa memberikan gitu loh, teman-teman ya. Jadi bukannya saya ingin sombong atau riak saya punya ilmu, enggak. Semata-mata saya ingin semua orang-orang, semua teman-teman itu ada keberkahan hidup, ada manfaat untuk kehidupan gitu ya teman-teman. Jadi itu bedanya roh, sukma, dan korin ya. Kalau roh itu mutlak milik Allah, kembali lagi mutlak milik Allah, manusia tidak bisa ngotak-ngatik roh itu. Jadi kalau kalian bilang penarikan sukma
jangan percaya. Terus ada yang rohnya anaknya ditarik, itu ndak ada orang sehebat itu, ndak ada. Jadi mohon maaf kalau orang bisa begitu, kalian bilang gini aja biar nggak ketipu. Itu saya pengen yang ditarik ke sini jin muslim kayak gitu, yang bisa bahasa Arab, tapi yang mediatornya orang sini kayak gitu. Bisa ndak dia narik seperti itu gitu ya teman-teman. Pokoknya jadi orang itu berbuat baik saja lah, berbuat baik. Nyari uang ya nyari uang, tapi nggak usah terlalu mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Seperti saya kemarin di podcast, saya nggak perlu sebutkan podcastnya mana. Dia bilang gini, Bu, ada salah satu stasiun TV yang ingin ngontrak kan itu. Tapi kita nanti ada di salah satu apa ya teman-teman, channel stasiun TV itu programnya itu goib gitu teman. Jadi saya disuruh nanti penelusuran gitu, penelusuran. Nanti Bu pura-puranya itu aja, Bu, di sini ada hantu, di sini ada itu. Nanti setiap episode kita dapat bayaran, Bu. Setiap episode itu kita dapat bayaran lumayan tinggi gitu. Terus saya bilang gini, ya nuwun saya Mbak, mohon maaf, saya enggak bisa. Saya enggak bisanya apa? Pertama saya enggak bisa membohongi, yang kedua saya enggak mau. Karena apa? Ketika kita penelusuran kita ini padahal tempat itu enggak ada apa-apa, terus kita bilang ada hantunya, ada apa-apa. Kalau mau dijual kan jadi susah teman-teman, harganya kan jadi murah kayak gitu loh. Nggak boleh, itu namanya menyempitkan rezeki seseorang, nggak boleh. Jadi manusia itu nggak boleh begitu. Makanya banyak nanti itu kok Bu, nggak apa-apa kan orang nggak tahu. Orang nggak tahu Mbak, tapi Gusti Allah tahu Mbak. Saya bilang itu enggak, saya nggak mau. Sampai cari orang lain saja, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang enggak, orang kan ini lagi Mbak Bu Sri ini kan lagi ibaratnya lagi FYP. Bodoh amat, saya bukan ngejar FYP atau apa, saya enggak mau menjadikan kebohongan itu sebagai kebiasaan, saya bilang gitu. Akhirnya enggak jadi teman-teman. Jadi intinya gini loh, jadi manusia itu kita jangan sampai membuntuti rezeki orang, jangan sampai nyempit rezeki orang, jangan sampai kita mendoakan baik jelek kepada orang lain kecuali terpaksa ya. Mendoakan jelek kecuali terpaksa, tapi sebenarnya tidak boleh, tidak usah ditiru. Oke teman-teman, demikian ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya ya. Ini saya tuh bingung pakai jilbabnya gini kayaknya ya teman-teman. Saya ya wes gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Sehat-sehat kalian, selalu berbuat kebaikan agar kita, anak cucu kita, terima karma baik dari apa yang sudah kita berbuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sukses terus untuk kalian. Jadi Korin itu gampang bangun gennya. Kalau ketika kalian sudah ketemu sama Korin itu, maka kalian akan enak uripe karena sudah dituduki dalam pangane gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak, sehat-sehat dan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.